Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil dari analisis kami terhadap cybercrime dengan judul Kelumpuhan Sistem Akibat Serangan DDoS. Dengan anggota Freddy Morriston, Alfa Doli, dan Muhammad Akbar Gemstiar, Marta Nurhanifah, lalu Taufik Hidayat. Untuk itu kami perkenankan untuk Marta untuk melakukan presentasi pertama. Silakan Mbak Marta. Oke, lanjut. Pengertian cyberscam atau kejahatan dunia maya bisa didefinisikan dengan tindakan kejahatan di dunia maya yang menggunakan teknologi komputer untuk kejahatan utama dan juga memanfaatkan teknologi komputer khususnya internet. Meskipun tidak terlihat, bukan berarti dampak kejahatan yang ringan, bahkan cyberscam bisa mengakibatkan dampak yang lebih besar. Kejahatan cybercrime dapat melakukan kejahatan lintas negara bahkan benua. Hal ini disebabkan pengguna internet oleh pelaku. Nah, karena internet bisa menghubungkan komputer di berbagai seluruh dunia. Oke, lanjut jenis-jenisnya. Berikut adalah jenis-jenis cybercrime yang sering terjadi. 1. Akses tanpa izin. Kejahatan yang dilakukan unauthorized access dilakukan dengan memasuki komputer-komputer dengan tanpa izin. Biasanya si penjahat memasuki komputer untuk mencari data, sabotase, dan yang lainnya. Pelaku ini disebut hacker. 2. Illegal content atau muatan ilegal berupa data atau informasi asing yang dimasukkan oleh pelaku kejahatan. Pelaku kejahatan melakukan itu biasanya untuk menimbulkan kekacauan atau merusak nama baik seseorang. 3. Data forgery atau kejahatan yang memalsukan data-data penting yang tersimpan melalui internet. 4. Cyber espionage atau mata-mata dalam dunia maya yang dilakukan untuk mengamati serta mencuri informasi rahasia suatu perusahaan. Lanjut ke Mas Hakim. 5. Cyber sabotage and extortion. Kejahatan ini dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan, atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan internet. 6. Offense against intellectual property. Kejahatan ini ditujukan kepada hak atas kekayaan intelektual yang dimiliki pihak lain di internet. 7. Infringement of privacy. Kejahatan ini ditunjukkan oleh terhadap informasi seseorang yang merupakan hal yang sangat pribadi dan rahasia. 8. Cracking. Kejahatan dengan menggunakan teknologi komputer yang dilakukan untuk merusak sistem keamanan suatu sistem komputer dan biasanya melakukan pencurian tindakan anarkis begitu menekan mendapatkan akses. Carding adalah kejahatan dengan menggunakan teknologi komputer untuk melakukan transaksi dengan menggunakan kredit card orang lain sehingga dapat merugikan orang tersebut baik material maupun non material. Lanjut. DDoS adalah jenis serangan terhadap server atau website yang menyerang dengan cara menghabiskan sumber daya atau resource yang terdapat di dalamnya. Hal ini akan berakibat pada pengguna yang tidak bisa mendapatkan akses layanan dari website atau server tersebut karena penuhnya lalu lintas di dalam server ataupun website. Aktivitas bisnis Anda tentu akan mengalami kerugian besar jika website Anda tidak dapat diakses atau digunakan oleh pelanggan Anda. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Taufik.
Di sini ada jenis-jenis serangan denial of service attack atau DOS attack. Yang pertama ada ping of death. Itu merupakan serangan klasik yang dulu sering digunakan. Serangan ini dilancarkan dengan menggunakan utility ping pada sebuah sistem operasi. Ping biasanya digunakan untuk memeriksa keberadaan sebuah host atau alamat IP dari sebuah website. Lalu yang kedua ada SYN flooding. SYN flooding adalah serangan yang dilakukan dengan cara memanfaatkan kelemahan protokol pada saat terjadinya penyatuan. Saat dua buah komputer memutuskan untuk memulai melakukan komunikasi, maka komputer pengirim atau penyerang akan mengirimkan SYN ke penerima atau target. Target itu pun akan menjawab dengan mengirimkan SYN kepada komputer pengirim. Lalu yang ketiga ada remote controller. Ini adalah serangan pada dasarnya adalah mengendalikan beberapa network lain untuk menyerang target. Penyerangan dengan tipe ini biasanya akan berdampak besar karena biasanya server-server untuk menyerang mempunyai bandwidth yang besar. Penyerang juga dengan leluasa dapat mengontrol bonekanya dan menyembunyikan di balik server-server tersebut. Lalu yang keempat ada UDP atau User Datagram Protocol. Adalah serangan yang memanfaatkan protokol UDP dengan cara connecting, mengurangi sambungan untuk menyerang target. Karena sifatnya itulah UDP cukup mudah untuk dilakukan. Sejumlah paket data yang besar dikirimkan begitu saja pada korban. Lalu korban yang kaget dan tidak siap menerima serangan itu tentu akan bingung pada komputer server tersebut dan akan hang karena besarnya paket data yang diterima. Lalu yang terakhir ada Smurf attack. Adalah merupakan penyerangan dengan memanfaatkan internet control message yang sering digunakan pada saat broadcast, menyiarkan identitas address dalam sebuah network. Saat melakukan broadcast pada broadcast address, maka semua komputer yang terkoneksi ke dalam jaringan akan ikut menjawab request tersebut. Hal ini tentu saja akan memperlambat grafik di jaringan karena komputer-komputer yang tidak ditanya turut memberikan request tersebut. Hal ini tentu akan berdampak besar bila alamat pengirim request disamarkan dan tidak hanya mengirimkan ICM request pada sebuah network, melainkan ke beberapa network. Tentu saja balasan yang diterima akan lebih besar lagi. Tidak hanya sampai di situ, pengirim menyamarkan identitasnya dengan cara memakai alamat IP orang lain. Lalu selanjutnya ada cara mengatasi serangan DOS attack. Cara mengatasi serangan DDoS. Yang pertama adalah menggunakan firewall. Kenapa menggunakan firewall? Karena firewall itu sifatnya untuk membatasi hal-hal yang tidak diinginkan oleh server. Salah satunya ketika ada serangan seperti DDoS, spoofing atau scam, jadi bisa dibatasi oleh firewall. Apa saja aplikasi atau software, bisa menggunakan software antivirus atau bisa menggunakan software produk Microsoft yang namanya Active Directory, bisa NAS dan lain sebagainya. Dan kedua, melakukan blocking terhadap IP. Benar. Kenapa? Ketika datangnya serangan terhadap DDoS, kita akan melakukan blocking terhadap IP. Karena IP dari penyerang itu akan bertubi-tubi menyerang terhadap server. Dan tidak hanya ke server, lalu terhadap web server tersebut. Jadi web server itu akan mengalami down yang tidak pada kondisinya ketika kita blok IP tersebut, itu akan mengurangi, tapi tidak menjadi jalan satu-satunya untuk memblocking IP. Lanjut, menolak paket data dan mematikan user UDP. User DP itu seperti user datagram protokol. Jadi seperti ini. UDP itu seperti monitoring network. Biasanya kalau anak-anak network engineer, dia sudah mempunyai gambaran networkingnya yang di mana kerentanan yang dimiliki oleh servernya, dia bisa mengetahuinya seperti itu.
Contohnya menggunakan seperti PRTG atau aplikasi lain seperti itu. Lanjut, melakukan filtering pada permintaan ICMP. ICMP Internet Control Message Protocol atau yang bisa kita kenal echo pada firewall. Ya, ini maksudnya ICMP ini seperti alert kepada user yang mengoperasikan server. Jadi kalau tidak ada filter terhadap ICMP-nya, itu kerentanan para server akan terus berlanjut kalau kita tidak memfilternya. Lanjut. Ya. Inilah gambaran dari serangan DDoS attack, distribute denial of service. Jadi hacker yang kita kenal sebagai orang jahat menyerang berbagai server, dia pasti mempunyai bot atau mesin robot untuk memasukkan virus atau semacamnya untuk mengelola server-server yang dia inginkan. Nah, seperti ini gambarannya seorang hacker atau attacker, dia menyiapkan botnya, mesin robot penyerang, dan dari gambar ini dia menyerang bertubi-tubi terhadap server. Karena kenapa? Sewaktu-waktu bot ini mengirim IP terus. Ketika user server mendeteksi IP, banyak pertentangan. Mau tidak mau, web server down dan bandwidth-nya sangat-sangat tidak terkendali. Lanjut. Nah, ini kami berikan grafiknya, grafik serangan DDoS terhadap perusahaan Akamai. Pada baru-baru ini memang pada tanggal 21 Juli 2022 mereka mengalami serangan DDoS yang sangat cukup tinggi. Dalam waktu 14 jam server mereka bisa terkena serangan DDoS yang pencapaian bandwidth-nya mencapai 853,7 gigabit per sekon dan 659,6 megabit per sekon. Nah, dalam artian seperti ini. Ketika DDoS itu sudah menyerang bertubi-tubi terhadap web server, mau tidak mau bandwidth pun juga tekor. Tekor dalam artian konsumsi terhadap klien, internet terhadap klien itu mengurangi tingkat bandwidth-nya. Jadi seharusnya bandwidth yang sudah ditentukan oleh user untuk skop masing-masing, karena terjadinya serangan DDoS, semua terhambat. Semua dimakan oleh DDoS karena DDoS menyerang server dan menyerang web server. Kalau saya boleh cerita, saya pernah mengalami di kantor yang namanya serangan DDoS. Makanya tadi ada jenis serangan DDoS itu pada memblocking IP. Benar. Pada saat itu kita kewalahan karena tidak pernah mengalami seperti ini. Web servernya down, tidak bisa diakses. Kita mendapatkan IP bertubi-tubi, dan yang anehnya lagi, IP setelah kita selidiki, IP tersebut berasal dari Rusia. Nah, kenapa jalan satu-satunya kalau server yang menggunakan akses router, dia menggunakan MikroTik atau router, pasti user pasti mengetahui kalau kita memblocking IP, benar adanya kita memblocking IP, tapi tidak menjadi jalan yang akurat, jalan satu-satunya. Karena apa? IP itu terus-menerus terjun ke server agar benar-benar web server itu benar-benar down dan bandwidth-nya tekor. Kalau kita manual
memblocking IP dengan begitu banyaknya, menurut saya itu tidak akan teratasi. Dengan case seperti ini pun, grafik seperti ini pun udah sangat-sangat luar biasa dia mendapatkan bandwidth-nya. Makanya yang kami lakukan waktu itu di kantor, memang pada awalnya kita blocking IP tersebut. Tetapi karena biasanya kantor mempunyai tidak hanya satu ISP. ISP itu Internet Service Provider. Tidak hanya satu ISP. Kalau dia hanya satu ISP, yang ada kelumpuhan total terhadap internetnya. Makanya kantor selalu mempunyai second ISP atau third ISP. Nah, dari situlah kita melakukan yang namanya blocking jalur terhadap ISP yang mereka serang. Nah, untuk konsumsi klien kita gunakan di jalur berbeda agar klien bisa menggunakan secara maksimal. Jadi kita membuat IP baru untuk mengkecoh serangan DDoS ini agar DDoS ini tidak terikut ke second ISP tersebut. Maka dari itu kita bisa menguasai IP dari DDoS karena kita sudah mengurung DDoS di ISP. Kita sudah mengurung serangan IP DDoS di first ISP seperti itu. Jadi kita sifatnya menangkap terlebih dahulu IP serangan DDoS ini, lalu kita pisahkan untuk konsumsi klien dan lain-lainnya. Lalu kenapa kita pisahkan? Karena kalau kita tidak pisahkan akan terjadi blunder yang besar-besaran terhadap web server. Jadi kita lakukan seperti itu dan kita cegah pemberdayaannya seperti apa, karena kalau kita tidak cegah maka ini akan berlarut-larut. Jadi menurut saya sebenarnya DDoS ini tidak terlalu serem-serem banget, tapi memang bagi yang masih awal pasti akan shock, kaget, harus seperti apa tindakannya yang dilakukan. Intinya kita yang baru bermula untuk mengalami hal-hal ini lebih cenderung lihat case-case tutorial para hacker atau di YouTube seperti itu. Dan untuk DDoS ini juga tidak memiliki sertifikat khusus karena memang case-nya itu berjalan sendiri apa adanya gitu. Lebih bagusnya sih melihat kondisi yang ada seperti itu. Lanjut. Iya, thank you. Do you have any question? Jadi dari penjelasan kami, DDoS adalah serangan yang mengakibatkan web server menjadi down dan bandwidth juga menjadi tekor. Kesimpulannya, tidak perlu panik, tidak perlu shock. Lakukan yang terbaik dan bisa menguasai web server dengan baik. Dari kami, kelompok 5, kami mengucapkan terima kasih atas presentasinya. Terima kasih.